Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dimerdekakan. Dengan firman Tuhan, iman kita akan dibangun dan diteguhkan. Dengan firman Tuhan, kita akan dituntunnya. Bahkan dengan firman Tuhan juga, langkah hidup kita akan diterangi. Dan kita percaya firman Tuhan inilah yang membawa kemenangan dan yang memerdekakan hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan supaya firman Tuhan menjadi rema buat setiap kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala rahmat Tuhan, atas segala berkat Tuhan, dan semua yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan firman-Mu yang menerangi dan menuntun hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi pikiran, hati, dan seluruh hidup kami. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan firman Tuhan, mendapatkan rema yang dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan inilah yang akan membawa kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, bersama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dikasihi Tuhan, inilah hukum kasih ya, kita mengenalnya hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ternyata dari dua hukum itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu adalah isi atau rangkuman garis besar dari seluruh kitab, dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ini ketika kita mendapatkan pesan firman Tuhan, selalu dua ini parameternya. Yang pertama hubungannya dengan kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan tidak boleh setengah-setengah, harus dengan segenap jiwa, harus dengan segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Itu hukum yang pertama, yang terutama. Tetapi jangan lupa ternyata yang kedua, yang sama, tidak beda ya, sama dengan yang pertama, kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Ini juga tidak bisa pilih-pilih. Kita nggak hanya bisa memilih hukum yang pertama saja, yang penting saya dengan Tuhan. Akhirnya apa? Hati-hati nih. Ingat bahwa Tuhan mengajarkan ini hukum sama loh yang kedua ini dengan yang pertama. Nggak bisa milih-milih, semua harus dikerjakan. Ya, tidak bisa juga milih yang kedua saja. Yang penting aku baik dengan semua orang. Yang penting aku nggak jahat sama orang. Ya, selesailah. Tidak. Kalau kita hanya fokus yang kedua, bagaimana anugerah dari Tuhan bisa kita terima? Kalau kita hanya fokus yang pertama, ingat bahwa Tuhan pun mengasihi semua orang. Maksud kita tidak mengasihi sesama kita? Ya, bahkan Alkitab katakan kalau seorang benci saudaranya saja, itu dikatakan sebagai pembunuh manusia. Artinya apa? Di sini begitu pentingnya mengasihi sesama. Ya, tidak boleh dipisahkan kedua hukum ini. Kalau digambarkan seperti membentuk salib, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, itulah ya secara vertikal dan horizontal. Itulah boleh dikatakan rangkuman dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, fokusnya di situ. Yesus membuat satu kesimpulan yang luar biasa dalam hal ini. Cuma dikasih Tuhan, bagaimana dengan penerapan dalam hidup kita?
Ya tentunya dengan Tuhan, ya kita harus mentaati setiap firman-Nya. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi membenci sesama kita, maka sama saja bohong. Ya kita berdusta. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, kita wajib mengasihi sesama juga. Sebab dua hukum tadi, hukum yang pertama dan kedua itu berkaitan, itu berhubungan. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya? Kitab juga katakan itu. Kalau kita nggak bisa mengasihi saudara kita. Sebaliknya, kalau hanya fokusnya saudara kita mengasihi orang lain, sosialnya bagus, peduli orang lain, tapi nggak pernah beribadah kepada Tuhan, nggak pernah berdoa kepada Tuhan, nggak pernah ngerti kebenaran firman Tuhan. Lah, bagaimana kita bisa beroleh pengampunan dari Tuhan? Ingat, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan orang. Ya, sekali lagi, keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Karena itulah kita harus terkoneksi dengan Tuhan, terhubung selalu dengan Tuhan. Sementara dengan sesama harus juga, karena Tuhan menetapkan kita menjadi terang, menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Sehingga kita tidak egois. Ya, sekali lagi kita nggak bisa eksklusif, yang penting aku dengan Tuhan. Wah, jadi orang yang sangat-sangat ekstrim, tak peduli dengan orang lain. Justru itu tidak benar. Jadi sekali lagi, kedua-duanya harus dikerjakan. Baik kita mengasihi Tuhan, dan mengasihinya harus dengan segenap hati, sungguh-sungguh, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, pokoknya seluruh hidup kita. Ya, dan yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, kita kan nggak mau kita menderita, kita nggak mau hidup, ya katakanlah mengalami penganiayaan, penderitaan. Ya, demikian juga. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita pun akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita. Kita ingin supaya orang lain seharusnya juga mengalami hal yang baik. Kalau kita bisa menolong orang lain, ya kerjakan itu. Ya, kita kan nggak mau ya susah menderita ya. Sedapat mungkin kita akan berjuang orang hidup sehari bagaimana aman, bagaimana nyaman. Demikianlah kita berlaku kepada orang lain. Ya, tolonglah mereka yang membutuhkan. Beri perhatian kepada mereka karena itu bagian dari hukum kasih. Ya, sekali lagi hukum kasih adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua-duanya harus dikerjakan. Tidak bisa dipilih salah satu saja. Dengan kita melakukan semua itu, bukti bahwa kita orang-orang yang mentaati Tuhan. Dengan demikian, kita ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali pagi hari ini bagaimana kami harus mengasihi. Yang pertama terutama mengasihi Tuhan, yaitu mentaati Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama, seperti kami mengasihi diri kami, seperti kami memperlakukan diri kami. Demikianlah biarlah kami juga memperlakukan orang lain. Dengan demikian, kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya kami melakukan hukum kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan juga melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami mohon tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan juga segala berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.